Abu Nawas menyamar jadi pengemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini cerita apa lagi nih? Abu Nawas sampai mau menyamar menjadi pengemis. Nah, hal ini dilakukan karena Abu Nawas ingin mencari tahu akhlak dari muridnya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Abu Nawas melakukan sayembara untuk mengetahui akhlak murid-muridnya. Ia rela menyamar menjadi pengemis. Abu Nawas merupakan pujangga Arabiah yang terkenal dengan syair-syair yang indahnya. Selain pujangga Arab, Abu Nawas juga merupakan tokoh sufi terkenal di negeri Baghdad. Bukan hanya itu saja, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijaksana dalam segala hal. Maka tidak heran jika Abu Nawas memiliki banyak murid yang berguru padanya. Nah, di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar anak-anak dengan ilmu agamanya yang sangat luas. Setiap sore dengan sangat antusias, anak-anak desa berangkat menuju rumah Abu Nawas untuk belajar ilmu agama. Dari sekian murid yang diasuh, ada salah satu yang bernama Ahmad. Dia murid pendiam namun pintar. Bahkan Ahmad ini mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh hamba bertanya?" kata salah satu murid Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" ucapnya. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi perhatian murid-murid yang lain. "Kenapa kalian bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Dia kan murid baru Tuan Guru, sedangkan kami sudah lama menjadi murid Tuan Guru," ujar mereka. Abu Nawas merasa ada kecemburuan dalam diri mereka. Nah, agar tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh muridnya guna mengumumkan sayembara. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Nah, sebagai hadiahnya akan aku berikan sorban yang indah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya murid Abu Nawas berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun rumah milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad, yang merupakan anak yatim dan miskin, hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma terbaik, akan tetapi Ahmad antusias mengikuti sayembara yang diadakan gurunya itu. Setelah mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, dia membawa 3 kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya dan bertanya, "Kamu kenapa?" "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini aku ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, gurunya itu pun bertanya, "Apakah kalian membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Nah, setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikannya kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya, buah yang paling manis adalah kebajikan.
Oleh sebab itulah, meski kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma ini menjadi paling manis di antara buah-buah kurma yang kalian bawa. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan gurunya itu, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Begitulah kisah Abu Nawas yang rela menyamar menjadi pengemis untuk melihat akhlak murid-muridnya. Dan siapa pemenangnya? Dengan hatinya berdebar, pemenangnya adalah Ahmad, jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. Tuan guru tidak adil, masa kurma jelek begitu menang? Ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.